Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 4E, NPM 233510877. Di sini saya akan mencoba membuat video tutorial Introduction to Vue.js Part 2. Yang dimana sebelumnya kita telah mencoba membuat video tutorial membuat Vue project dengan feed, membuat variabel reaktif, menggunakan sintak text interpolation, menggunakan sintak form binding, menggunakan sintak event listener, menggunakan attribute binding, dan menggunakan conditional rendering, yang dimana kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu ada list rendering, computed properties, watchers, dan template ref, dan lifecycle hook. Pertama-tama kita coba jelaskan sedikit definisinya, yaitu ada list rendering, di mana adalah teknik dalam Vue.js memungkinkan kita untuk menampilkan daftar elemen berdasarkan data yang ada dalam array atau objek. Dengan kata lain, kita dapat secara dinamis merender sejumlah elemen tanpa harus menuliskannya satu persatu secara manual dengan menggunakan vform, yang dimana direktif dalam Vue.js yang digunakan untuk merender daftar elemen berdasarkan data berbentuk array atau objek. Dengan vform, kita dapat menampilkan elemen secara dinamis tanpa perlu menulisnya satu persatu dengan manual. Dimana langsung saja kita coba pada Visual Studio Code. Pertama kita import terlebih dahulu, di sini import ref from Vue. Lalu di sini kita panggil import tugas 5pbk from. Nah, jangan lupa di sini kita buat tugas pbk. Nah, sudah nyala. Nah, di sini kita telah membuka localhost yang terhubung dengan framework Vue.js dengan feed ini. Nah, untuk melihat telah terhubungnya, kita bisa tes saja di sini H1, misalnya tugas 5. Nah, yang dimana nanti saya akan membuat project daftar tugas saya. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, saja untuk list rendering kita harus membuat terlebih dahulu datanya. Misalnya di sini kita deklarasikan datanya tas ref. Nah, misalnya ada ID, misalnya ini title, mana ini yaitu tugas pemrograman berbasis komponen. Komplitnya misalnya masih dianggap belum selesai. Lalu yang kedua ada misalnya ada tugas dari pemrograman berbasis objek yang dianggap juga belum selesai tugasnya. Selanjutnya ada grafik komputer yang juga dianggap belum selesai. Lalu yang terakhir misalnya ada data tugas elektronika digital. Misalnya sudah kita anggap selesai tugasnya. Ini merupakan data berupa array. Nah, itu kita misalnya untuk memanggil data array kan biasa kita menggunakan an order list yang di dalamnya ada, biar enak kita jadikan dulu, yang di dalamnya biasanya ada list item. Nah, di sini kita misalnya menggunakan v4
template for. Nah, misalnya ada item in task. Jangan lupa kita panggil item.id. Mengapa di sini kita membuat key item.id? Karena dia nanti agak supaya ID-nya tidak bertabrakan. Nah, selanjutnya kita bisa coba cek terlebih dahulu karena kita perlu memanggilnya. Nah, kita panggil di sini item.id. Yang kedua, jangan lupa pakai strip item.title. Strip lagi complete. Ini sudah terpanggil. Nah, selanjutnya kita bisa setelah itu kita bisa membuat inputan. Misalnya ini kita tambahkan inputan. Input menggunakan model model Lalu kita panggil new task. Task folder, misalnya masukkan tugas baru. Nah, di sini kita bisa, tapi kita belum ada button agar dia nanti bertambah. Kita bisa buat button tambah. Di sini kita tambahkan email listener-nya, itu klik. Nah, coba misalnya ada tugas interaksi komputer. Nah, di sini kan tulisannya tidak hilang atau tidak berganti atau tidak kosong kayak gini. Cara kita bisa membuat
Aduh, kita lupa tadi panggil scriptnya. Cons datasref ini harusnya tidak seperti ini. Jadi kita memanggil deklarasikan kembali cons tas value ini nanti tidak akan bertambah karena kita menggunakan post. Nah, ini baru benar. Sini harusnya ini batas, tugas batas. Ada tugas baru, tugas pemrograman berbasis web. Mana tidak bisa. Sepertinya ada yang kurang. Tadi task value. Misalnya di sini menggunakan if new task dot value dot print. Nah, nanti dia akan menambah. Nah, ini bisa kita tarik ke atas biar terlihat rapi. Dan kalau kita menambahkan tugas, kita kasih komputer. Nah, tapi di sini kan interaksi komputernya masih tidak terlihat atau tidak
kembali kosong, masukkan tugas baru ini. Nah, kita bisa menambahkan di sini new task value, kita deklarasikan kosong. Nah, mungkin sampai sini aja untuk list rendering. Selanjutnya kita bisa melanjutkan yang selanjutnya, yaitu computed properties, yang dimana computed properties adalah fitur dalam Vue.js yang digunakan untuk membuat nilai yang dihitung secara otomatis berdasarkan perubahan data yang ada. Computed properties sangat berguna untuk menghindari duplikasi logika dalam template yang dan mengoptimalkan performa, karena hasilnya akan disimpan sampai dependensinya berubah. Oh ya, cabut saja dulu terlebih dahulu computed. Nah, misal di sini kita deklarasikan const misalnya kita computed adalah fitur Vue.js yang digunakan untuk membuat nilai yang dihitung secara otomatis. Nah, dan menghindari duplikasi. Misal kita di sini ini kan daftar tugas saya. Nah, ya, misal kita buat aja dulu H2. Semua tugas saya yang isinya misalnya nih, daftar tugas saya ini bisa kita pasang kaca biar terlihat lebih rapi nantinya. Lalu yang kedua, misalnya ada tugas selesai. Lalu misalnya ada tugas yang belum selesai, tugas belum selesai. Nah, ini akan tertampil semua nih. Nah, di sini saya ingin mencoba membuat gimana nanti misalnya dia tugasnya kalau udah selesai, misalnya tugas pemrograman berbasis komponen telah selesai. Nanti yang di tugas selesai ini hanya muncul tugas berbasis komponen. Tiga lainnya tidak akan muncul atau akan muncul di tugas belum selesai. Kita coba saja dengan komputer, di mana kita memanggil, kita deklarasikan terlebih dahulu const sana complete task komputer. Mana di sini misalnya completed task task.value langsung difilter berdasarkan item komplit. Nah, ini bisa kita taruh ke atas saja biar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita langsung panggil juga atau deklarasikan juga misalnya yang masih pending task. Nah, jika dia nanti sudah dianggap selesai, dia sesuai dengan mana tadi nih yang dianggap true. Nah, jika belum selesai dia nih ada tanda seru. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan checkbox biar terlihat lebih enak. Kita input type checkbox
di model. Ini semua tugas saya. Nah, kalau di sini kita masukkan itu tentang komplit aja agar dia menampilkan semua tugasnya. Nah, sama dengan yang di atas ini bisa kita copy saja. Lalu ini kita copy, cek harus ada checkbox. Tetapi ini ternyata tidak ada perubahan, dimana jika dia sudah dicentang bukannya hanya berada di eh, yang tugas yang ada selesai berada di pada bagian tugas yang selesai, harusnya ini tersisa pada bagian tugas yang selesai hanya tersisa ini, dan yang belum selesai atau false harusnya di sini. hmm. Setelah itu kita bisa, oh ya, tadi kita kan telah mendeklarasikan ini komputernya dengan complete task dan pending task. Kita bisa pada tugas bagian selesai kita ganti yang ini menjadi complete task, dan pada bagian ini kita ganti menjadi pending task. Aduh, kita salah. Ini item ini kan yang saya buat. Harusnya yang kita ganti yang ini. Komplitas. Bismillah. Nah, tidak terpanggil. Apakah ada perbedaan? Apakah ada yang salah di mana yang salah? Hmm, nomor 8.
Di mana ya? ID. Coba kita kembalikan dulu. Muncul. Mengapa saat kita gunakan komputernya tidak bisa? Sebenarnya udah benar ya. Di sini yang harusnya masukkan. Kenapa dia malah nggak muncul? Aduh, kesalahan. Karena kurang berawal doang. Nah, di sini berarti untuk tugas yang belum selesai kita hubungkan dengan pending task. Nah, ini kita centang. Nah, begitulah task.
Selanjutnya kita bisa masuk ke pada watchers yang digunakan untuk mengamati perubahan nilai pada variabel reaktif dan mengeksekusi satu fungsi setiap nilai tersebut berubah. Watchers berguna ketika kita ingin menjalankan logika secara reaktif, seperti memanggil API saat data berubah, melakukan validasi input secara otomatis, mengupdate nilai lain berdasarkan perubahan step. Kita pada Visual Studio Code-nya, boleh kita tambahkan terlebih dahulu di sini. What saja. Nah, kita deklarasikan dia. Saya buat sini. Langsung buat misalnya tas misalnya saat penambahan tugas nanti console.log daftar tugas telah diperbarui. New task. Di mana fungsi deep-through tersebut nanti digunakan untuk perubahan pada daftar tugas dan mencatat setiap perubahan di konsol. Nah, deep-through bisa kita buktikan langsung saja pada nanti terlihat di konsol. Kita coba ya ke konsol. Kita inspect terlebih dahulu. Nah, misal kita menambahkan tugas baru, misalnya ada tugas interaksi komputer, nanti pada konsol akan muncul kalimat sesuai yang kita buat di watch. Daftar tugas telah diperbarui. Kenapa tidak muncul?
Hmm, coba kita selesaikan saja dulu sampai ke template ref yang dimana dikatakan digunakan untuk mengakses, karena Watchers, template ref, dan life cycle hook dia berkaitan. Dia bekerja di balik layar yang dimana di konsol tersebut. Kita langsung coba saja dulu definisikan. Template ref digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen secara langsung dalam Vue.js. Ini berguna jika kita ingin mengambil nilai dari elemen input, mengakses metode dalam komponen anak, melakukan manipulasi DOM secara langsung. Sedangkan lifecycle hook, fungsi khusus di Vue.js yang dijalankan pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen. Berikut lifecycle yang sering digunakan. Ada onMounted, saat komponen pertama kali dimuat, mengambil data dari API, mengakses elemen DOM. Nanti saya menggunakan onMounted ini. Nah, pada code saya, template ref digunakan untuk memberi fokus ke input setelah menambahkan tugas baru. Nah, di sini next tick memiliki peran agar fokus dijamin kembali ke input atau masukkan tugas. Nah, nanti kursornya akan berada di sini lagi ketika saya menekan tambahkan tugas, fungsi lain dari next tick. Nah, setelah tugas ditambahkan tanpa next tick, fokus mungkin tidak akan bekerja dengan benar. Bisa saja setelah menambahkan tugas, kursor akan berpindah kemana saja. Coba saja kita selesaikan code-nya. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Tadi saya menggunakan onMounted, lalu gunakan next tick. Nah, selanjutnya deklarasikan task input ref. Nah, di sini kita perlu klik mana ini atas. Apa di sini error?
Selanjutnya kita buat unwantednya. Misalnya komponen dimuat kembali. Nah, ini kita misalnya tambahkan input ref watch yang bisa berhasil itu. Batasan kalau kita tidak menambahkan seperti dua, makanya watchnya tadi tidak tampil di konsol. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan watcher saya di sini berfungsi sebagai, nah, digunakan untuk perubahan pada daftar tugas dan mencatat setiap perubahan di konsol. Tiap ada perubahan pada daftar tugas saya, misalnya saya menambahkan tugas baru, kayak tambahkan tugas, maka nanti di konsol akan akan muncul perubahannya. Nah, komponen dimuat kembali ini merupakan fungsi dari lifecycle hook. Nah, pada code saya, lifecycle hook akan menampilkan pesan di konsol saat komponen dimuat atau di refresh. Setiap kita merefresh, nah, pasti akan komponen dibuat kembali. Nah, misal nih, saya menambahkan, ini untuk membuktikan watchers. Misal saya menambahkan tugas baru, interaksi komputer. Saat saya tambahkan tugas, nah, daftar tugas telah diperbarui. Dan fungsi template ref langsung bekerja juga. Dia kursornya akan langsung kembali ke masukkan tugas baru atau ke inputan. Nih, pada code saya template ref digunakan untuk memberikan fokus ke input. Memberikan fokus ke input setelah menambahkan tugas baru. Nah, di sini next tick memiliki peran. Begitulah. Pokoknya setiap saya menambahkan tugas, misalnya tugas bahasa Arab. Harusnya setelah saya tekan tambahkan tugas, kan kursornya akan tetap pada tambahkan tugas saja nih. Atau akan terblok tambahkan tugasnya, stay di situ. Tetapi dengan saya menggunakan template ref yang berkaitan dengan nextTick yang memiliki peran agar fokus dijamin kembali ke input atau masukkan tugas. Nih, nih nanti dia akan masuk kembali ke inputan sini. Nah, makanya uh, karena saya menggunakan template ref itulah, makanya dia kembali ke inputan. Saya coba nih ya, misalnya saya tambahkan tugas. Nah, dia akan kembali ke inputan. Dan watchers juga berfungsi, yaitu daftar tugas telah diperbarui. Dan ketika saya refresh, ini kan
ada 6 tugas. Ketika saya refresh kan harusnya cuma tertinggal 4. Nah, nanti komponen akan dimuat kembali seperti yang saya buat pada life cycle book saya. Nah, komponen dimuat kembali. Begitu juga kalau saya centang, nah, daftar tugas telah diperbarui. Untuk template saya pembuktiannya dengan menambahkan tugas, misalnya ada tugas bahasa Inggris. Ketika kita tekan tambahkan tugas, harusnya kursor akan tetap saja ditambahkan tugas. Tapi dengan saya menggunakan template ref yang berkaitan dengan next tick, dia kembali ke input atau masukkan tugas. Nah, sekian. Begitulah penjelasan Introduction to Vue JS Part 2 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya buat atau kekeliruan yang saya buat. Mungkin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.